Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu terik menyengat. Suara deru kendaraan di perempatan Jalan Raya Siliwangi membuat udara semakin panas dan sesak. Di tengah keramaian itu, tampak seorang gadis muda berwajah manis, berpakaian lusuh, memungut botol plastik dari tong sampah di pinggir jalan. Rambutnya diikat seadanya, dan wajahnya tertutup debu jalanan. Orang-orang yang melintas hanya melirik sekilas, mengira ia hanya gadis pemulung biasa, namanya Rara, sekitar 22 tahun, tubuhnya ramping tapi sorot matanya tajam dan waspada. Setiap gerakannya tampak tenang, tapi sesekali pandangannya menelusuri sekitar dengan cermat, terutama ke arah sebuah pos kecil di ujung jalan, tempat beberapa oknum polisi sering berdiri melakukan razia dadakan. Beberapa minggu terakhir, banyak keluhan dari warga tentang razia liar di titik itu. Mobil dan motor yang lewat dihentikan tanpa alasan jelas, dan yang tidak mau damai di tempat akan dipersulit. Namun hari ini, tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengamati dan mencatat setiap tindakan mereka. Rara berhenti di depan warung kecil. Ia membeli air mineral murah, duduk di bangku kayu sambil menatap pos polisi itu dari jauh. Dari balik kaca gelap warung, terlihat dua polisi berbadan besar sedang menghentikan pengendara motor muda. Mereka berbicara kasar, memaksa pengendara itu menyerahkan uang. Pengendara tampak ketakutan dan akhirnya menuruti. Rara menunduk pelan, senyumnya samar, pasti itu target yang ia cari. Sudah mulai lagi rupanya, gumamnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Tak lama kemudian, sebuah mobil pick-up tua berhenti di pinggir jalan. Salah satu oknum polisi mendekat dengan wajah arogan. "Hei, parkir di sini nggak boleh." "Mana surat-suratnya?" bentaknya. Sopir yang kebingungan mencoba menjelaskan bahwa mesinnya mogok, tapi polisi itu malah menendang ban mobilnya dan mengancam akan menggembok. Rara yang masih berpura-pura memungut barang bekas, memperhatikan semuanya. Tangannya menggenggam erat sebuah tas goni besar di punggungnya. Namun di dalam tas itu bukan hanya botol plastik, melainkan alat komunikasi kecil dan beberapa dokumen penting. Ia berpura-pura lewat di depan mobil itu, menunduk dalam-dalam. Polisi itu menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. Pemulung, jangan dekat-dekat. Kotor, serunya dengan nada jijik. Rara berhenti, menatap polisi itu sekilas, kemudian menunduk lagi. "Maaf, Pak, saya cuma mau ambil botol plastik di situ," jawabnya pelan. Polisi itu malah menendang botol itu ke arah jalan, membuat Rara terkejut. "Nih, ambil sana kalau berani," ejeknya sambil tertawa dengan temannya yang lain. Orang-orang sekitar hanya bisa diam, takut ikut campur. Tapi detik itu juga, Rara menarik napas dalam. Ia tahu batasnya sudah dilewati. Namun ia belum bertindak, belum saatnya. Ia harus menunggu bukti yang cukup. Beberapa menit kemudian, dua polisi lainnya datang. Mereka menghampiri seorang pedagang gorengan, meminta jatah dengan alasan menjaga keamanan. "Udah biasa, Bu. Biar aman dagangnya, kasih aja," bisik salah satu warga pada pedagang itu. Rara mencatat semua itu diam-diam. Ia melangkah menjauh ke gang kecil, membuka tutup botol airnya, dan berbicara pelan seolah pada diri sendiri. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ternyata ada mikrofon kecil tersembunyi di balik tutup botol itu. Target sudah terlihat. 4 orang. 2 berseragam, 2 berpakaian preman. Perilaku seperti laporan sebelumnya. "Saya lanjut observasi," ucapnya lirih, suaranya dikirim langsung ke seseorang di ujung komunikasi. "Kopi itu, Rara. Jangan lakukan kontak dulu. Tunggu perintah."
Rara mengangguk kecil, lalu menutup sambungan. Menjelang sore, situasi memanas. Seorang pengendara ojek online dipukul karena menolak membayar uang keamanan. Darah di bibirnya menetes, dan polisi itu justru tertawa sinis. Rara yang melihatnya tak tahan lagi. Ia berjalan pelan ke arah mereka dengan langkah ringan, masih berpura-pura sebagai pemulung. Tapi sorot matanya berubah, dingin dan tajam seperti bilah pisau. "Pak," ucapnya dengan suara gemetar. Salah satu polisi menoleh. "Apalagi, kamu mau ikut dipukul?" Rara mengangkat wajahnya perlahan. Wajah yang tadinya lusuh kini menampakkan ketegasan luar biasa. Ia menatap langsung ke mata polisi itu tanpa gentar. "Cukup," katanya dingin. "Semua tindak kalian sudah terekam." Polisi itu terkejut. "Apa maksudmu?" Namun sebelum ia sempat bergerak, Rara menarik sebuah lencana kecil dari dalam tas Goni dan menunjukkannya di depan wajah mereka. Lencana itu berkilat terkena cahaya sore. Lencana intel kepolisian dari divisi Propam. Kerumunan mendadak hening. Polisi-polisi yang tadi arogan langsung membeku, wajah mereka memucat. Rara melangkah maju satu langkah, matanya menusuk mereka dengan penuh wibawa. "Dan sekarang," katanya tegas, "kalian akan saya proses satu persatu." Polisi yang paling besar mencoba membentak, "Hei, kamu pikir bisa seenaknya?" Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Rara bergerak cepat. Dalam sekejap, tubuh besar itu dibanting ke aspal dengan teknik bela diri yang presisi dan keras. Suara benturannya membuat semua orang di sekitar terdiam. Warga yang tadi takut kini bersorak pelan. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel, sementara Rara berdiri tegak di atas polisi yang terkapar. Napasnya tenang tapi matanya menyala penuh amarah terkontrol. "Kalian menginjak seragam sendiri, tapi hari ini, kalian akan diingatkan siapa sebenarnya yang harus dijaga." Dan itulah momen awal sebelum kejadian viral besar-besaran malam itu, ketika gadis pemulung yang dianggap hina, ternyata intel wanita dari satuan khusus kepolisian yang sedang menyamar. Kerumunan warga di perempatan itu semakin ramai. Beberapa orang sudah menyalakan kamera ponsel, merekam kejadian yang tak biasa. Seorang gadis pemulung membanting seorang polisi berbadan besar hingga tak bisa bangun. Sementara 3 oknum lainnya terdiam, wajah mereka kaku seperti batu. Rara berdiri tegak di tengah jalan, dengan rambut berantakan dan pakaian lusuhnya yang kini tak lagi tampak seperti penampilan seorang pemulung. Tatapannya menusuk tajam, membuat para pelaku yang tadi merasa berkuasa kini terlihat kecil dan panik. "Angkat tangan kalian," ucap Rara dingin. Tak ada yang berani melawan, tapi salah satu dari mereka mencoba bersuara. "Hei, kamu pikir kami takut cuma karena kamu bawa lencana? Kamu sendirian di sini." Nada suaranya terdengar memaksa, mencoba menutupi ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Namun Rara hanya menatap datar. "Sendirian?" katanya lirih, sambil menekan tombol kecil di pinggir jam tangannya. Tak sampai 10 detik kemudian, suara motor trail dan mobil hitam terdengar dari ujung jalan. Warga menyingkir. 4 orang berpakaian sipil turun dari kendaraan dengan cepat. Semuanya bersenjata lengkap, dengan earcom di telinga. Salah satunya langsung menuju Rara dan memberikan hormat singkat. "Tim bayangan Propam sudah siap, Komandan." Kerumunan terdiam. Oknum polisi yang tadi arogan kini benar-benar kehilangan warna di wajahnya. Mereka tak percaya, gadis yang barusan mereka hina, ternyata seorang perwira intel wanita berpangkat Ibtu dari divisi Propam yang sedang melakukan penyamaran khusus. Rara menoleh dingin pada polisi yang tadi menendang botol ke arahnya. "Sekarang siapa yang mau sok berkuasa?" katanya tajam. Polisi itu mencoba mundur. Tapi 2 anggota tim Rara sudah memegangi bahunya dan memborgol dengan cepat. Beberapa menit kemudian, suasana di sekitar pos polisi itu berubah menjadi tegang. Tim Rara menyita dokumen, uang hasil razia, dan bahkan beberapa amplop berisi setoran dari pedagang.
Warga yang sejak tadi menonton kini berani mendekat, sebagian bahkan bertepuk tangan pelan. Sudah lama banget, Mbak, kami digangguin mereka, ujar seorang ibu pedagang gorengan dengan suara bergetar. Makasih ya, Mbak, akhirnya ada yang berani lawan mereka. Rara hanya tersenyum kecil. Ia memegang tangan ibu itu sebentar. Saya bukan pahlawan, Bu. Saya cuma ingin memastikan yang berseragam tidak mempermalukan seragam itu sendiri. Namun di balik ketenangan itu, Rara tahu ini belum selesai. Dari informasi yang ia dapat, razia liar ini bukan hanya ulah 4 orang di lapangan. Ada sosok yang lebih besar, atasan mereka sendiri, yang sengaja memerintahkan praktik pungli ini dan menutupinya dengan alasan operasi patroli. Sore itu, setelah keempat oknum dibawa ke mobil untuk diinterogasi, Rara dan timnya melakukan penyisiran terakhir di pos kecil tersebut. Dari dalam laci meja, mereka menemukan beberapa catatan setoran harian. Ada daftar nama dan angka yang mencurigakan. Kas untuk komandan 2 juta. Setoran minggu sudah diserahkan via anggota K. Rara menatap daftar itu lama, matanya menyipit. Nama-nama ini semua anggota aktif, katanya pelan. Salah satu anggota timnya menanggapi, kalau benar ini rantainya, berarti kita harus naik ke tingkat polsek. Rara mengangguk. Betul. Dan aku tahu siapa yang harus kutemui dulu. Malamnya, markas kecil mereka di pinggiran kota menjadi tempat penyusunan laporan. Rara mengganti pakaian lusuhnya dengan pakaian hitam taktis, rambut diikat rapi. Ia tampak jauh berbeda dari sosok pemulung siang tadi, kini benar-benar terlihat seperti agen lapangan. Di meja depan laptopnya, tergeletak beberapa foto hasil observasi, gambar-gambar polisi arogan yang sedang memeras pengendara, catatan setoran, serta bukti video yang diambil lewat kamera tersembunyi di tas goninya. Laporan lengkap sudah siap, itu, ujar salah satu anggota. Tapi kita harus hati-hati. Beberapa dari mereka punya koneksi ke pimpinan wilayah. Justru karena itu kita tak boleh mundur, jawab Rara tegas. Kalau kita diam, maka keadilan hanya jadi tulisan di papan moto kantor. Setelah diam sejenak, Rara menarik napas panjang. Besok pagi aku akan datangi langsung Kapolseknya. Kalau dia bersih, dia akan bantu. Kalau tidak, suaranya menurun, kita tahu apa yang harus dilakukan. Pagi berikutnya, suasana di kantor Polsek itu terasa dingin dan kaku saat Rara datang dengan pakaian sipil rapi. Ia menunjukkan identitasnya ke petugas di depan, lalu masuk ke ruang Kapolsek. Seorang pria berperut besar dengan pangkat AKP duduk di balik meja, tampak terkejut saat melihat siapa yang datang. Wah, ini kan? Ibtu Rara dari Propam Pusat, ya? Hehehe, tumben mampir ke wilayah saya, katanya dengan tawa kaku. Rara menatapnya datar. Saya kesini untuk menyerahkan laporan hasil penyamaran di wilayah ini, Pak. Laporan? Tentang apa? Razia liar dan pemalakan yang melibatkan anggota Polsek Bapak. Suasana ruangan langsung berubah tegang. Tawa tadi hilang seketika. Kapolsek itu menegakkan tubuhnya, mencoba tersenyum lagi tapi gagal. Ah, itu pasti salah paham, Bu Rara. Anak-anak cuma menjalankan tugas. Kadang masyarakat suka salah paham, tahu sendiri kan? Rara memotong dingin, saya tidak datang membawa opini, Pak. Saya datang membawa bukti. Ia meletakkan amplop besar di meja, berisi foto, video, dan catatan setoran. Wajah Kapolsek itu mulai pucat. Tangannya gemetar halus saat membuka lembar demi lembar. Ini? Dari mana kamu dapat semua ini? Tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Rara menatap lurus, suaranya tajam, dari tempat yang Bapak pikir aman.
dan dari gadis pemulung yang kalian hina kemarin." Kapolsek itu langsung menatapnya kaget. Ia mulai sadar siapa sebenarnya orang di depannya. Rara melangkah maju satu langkah, menatap langsung ke matanya. "Bapak bisa pilih, bantu saya bersihkan ini, atau saya bersihkan Bapak juga." Kapolsek menelan ludah, wajahnya basah oleh keringat. Ia tahu tak ada lagi cara untuk bersembunyi. Di luar ruangan, dua anggota propam berjaga, siap menahan siapapun yang mencoba melarikan diri. Hari itu, suasana kantor polsek berubah drastis. Rara dan timnya melakukan pemeriksaan internal mendadak. Beberapa anggota langsung diperiksa, dan sejumlah uang tunai disita dari laci-laci mereka. Berita ini mulai bocor ke media lokal. Judul berita sore itu berbunyi, "Viral dua tanda seru dua gadis pemulung ternyata intel propam. Oknum polisi pemalak ditangkap di tempat." Sementara itu, di ruangan kecil di belakang polsek, Rara duduk diam menatap layar ponsel. Ia melihat ulang rekaman dari siang kemarin, saat ia masih berpura-pura sebagai pemulung dan dihina habis-habisan. Sekilas ia tersenyum, tapi senyum itu pahit. "Kadang, untuk melihat siapa yang benar-benar kotor," bisiknya, "kita harus jadi yang paling kelihatan kotor dulu." Malam itu, meski kasusnya baru setengah terbuka, Rara tahu perjuangan belum selesai. Di balik kasus pungli ini, ada jaringan yang lebih besar. Dan ia sudah siap menghadapi apapun yang akan datang.